Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Parma Health Podcast. Yang pada kali ini kita akan membawakan tema perkembangan bahan alam sebagai zat aktif suatu obat. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Apoteker Andi Rufaidah Hasyari, SSI, MSI. Nah Ibu, mungkin sebelum kita membahas mengenai masalah perkembangan bahan alam sebagai kandidat zat aktif obat, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran kecil terhadap para pendengar kita mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkembangan bahan alam sebagai zat aktif suatu obat. Ya, bahan alam itu sendiri, dari kata bahan alam itu sendiri ya, jadi berasal dari alam. Jadi baik itu tanaman, baik itu dari hewan maupun mineral yang ada di dalam bumi kita ini. Jadi kita semuanya itu bisa digunakan sebagai tanaman atau bahan yang bisa digunakan untuk menghasilkan senyawa obat yang berfungsi sebagai senyawa obat, seperti itu. Nah, itulah tadi yang disebutkan Ibu, maksud pergambaran kecil lah dari sebuah bahan alam sebagai zat aktif suatu obat. Nah Ibu, mungkin ada para pendengar yang mempunyai pertanyaan, misalnya sebenarnya kan ini bahan alam mereka taunya mungkin jamu, obat tradisional. Nah dalam farmasi kita ada beberapa golongan. Yang pertama itu jamu, obat herbal terstandar, serta fitofarmaka. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan dari tiga golongan tersebut, terutama dalam segi ilmiah dan serta regulasinya, Ibu. Baik, dari farmasi ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam golongan untuk yang dari bahan tanaman itu sendiri, baik yang tadi sudah disebut bahwa ada yang mengatakan bahwa itu jamu, ada yang obat herbal terstandar sama obat fitofarmaka. Nah, ketiga golongan ketiga golongan tersebut memang memiliki beberapa perbedaan. Kalau jamu itu sendiri ya berasal dari tanaman yang dibuat menjadi misalnya diseduh begitu, atau dikeringkan kemudian dijadikan serbuk. Nah itu dikatakan bahwa itu adalah jamu, dan biasanya itu secara turun temurun, bahwa misalnya nenek moyang kita atau orang-orang terdahulu itu dia menggunakan misalnya daun atau ada bunga-bunga kemudian dikonsumsi dan bisa memberikan efek supaya bahwa penyakit itu sembuh, ya itu bisa dikatakan sebuah produk jamu. Tapi kalau fitofarmaka obat herbal terstandar dulu ya. Kalau obat herbal terstandar dia sudah distandarisasi, baik itu prosesnya atau produknya sendiri, dan sudah melakukan pengujian terhadap hewan coba. Jadi baik itu hewan cobanya mencit atau kelinci atau hewan coba yang lainnya, bakteri atau sebagainya. Jadi produknya atau bahan alamnya baik itu daun atau batang atau buah, bunga begitu kita ekstraksi, kemudian dilakukan pengujian kepada hewan coba. Nah, memberikan efek, berarti itu dikatakan obat herbal terstandar. Tapi kalau fitofarmaka lanjutannya lagi. Jadi lebih jauh lagi. Setelah dilakukan pengujian kepada hewan coba, dilakukan lagi pengujian terhadap manusia. Jadi misalnya ada obat herbal dari tanaman, contohnya apa ya? Misalnya kunyit gitu. Nah, ini kunyit diekstraksi atau dibuat dalam bentuk serbuk dalam bentuk serbuk, kemudian dibikin dalam kapsul, dikonsumsi sama manusia. Nah, manusia itu menghasilkan efek terapi, berarti itu bisa dikatakan fitofarmaka. Jadi pengujiannya terhadap manusia lagi. Jadi lebih ada hasil yang efek yang ditimbulkan gitu. Nah, jadi intinya mungkin ya Ibu, dari jamu ke obat herbal terstandar serta fitofarmaka itu mempunyai step-step sendiri ya Ibu. Jamu itu, sedangkan jamu itu kira-kira melalui uji klinik atau tidak Ibu? Tidak. Yang seperti saya katakan tadi, dia sebagai misalnya yang kayak nenek moyang begitu atau orang-orang terdahulu atau orang di sekitar itu ada digunakan, kemudian ternyata ada efeknya. Nah, itu dipakai secara turun-temurun.
Nah, baik para pendengar kita, ternyata itulah tadi perbedaan dari 3 golongan obat dalam farmasi. Nah, mungkin Ibu, karena tadi kan kita membahas jamu, Iya. obat herbal terstandar dengan fitofarmaka, mungkin bisa Ibu memberikan contoh-contoh obat yang berasal dari bahan alam dan sudah sampai sekarang dipakai, Bu. Contohnya apa ya? Sudah banyak sih, misalnya kina dari tanaman apa itu, kemudian digunakan sebagai obat anti malaria. Terus ada kumis kucing juga, bisa sudah banyak produk herbalnya itu tersendiri yang sudah berbalai pom, sudah dibuat dalam bentuk kemasan. Kemudian ada juga apa? Keji beling itu biasa difungsinya untuk batu ginjal. Nah, pokoknya sudah banyak bahan alam atau dari tanaman itu sendiri dibuat dalam bentuk kemasan obat dan sudah berfungsi sebagai obat dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, itulah tadi penggambaran dari contoh-contoh obat dari bahan alam. Jadi sebenarnya dalam penggunaan bahan alam ini sangat bermanfaat bagi manusia serta dunia farmasi ya Ibu. Iya, betul sekali. Karena kami sudah membahas hal-hal yang menurut farmasi ini lingkupnya farmasi, mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana proses penelitian bahan alam sehingga akhirnya bisa ditemukan suatu senyawa aktif yang bisa dari pengobatan. Iya, Oke. untuk membuat pengobatan. Oke, dari sebelumnya itu kalau untuk dijadikan sebagai penelitian biasanya kita mencari referensi terlebih dahulu, baik itu referensinya dari Google atau dari internet maupun dari warga di sekitar atau di lingkungan kita sendiri. Misalnya di rumah ada orang yang sering mengkonsumsi misalnya daun-daun A begitu atau daun B, ya bisa dijadikan penelitian. Kenapa sih? Apa sih efek dari obat tanaman tersebut? Kenapa senyawa apa yang bisa berefek untuk menurunkan misalnya diabetes atau hipertensi, kan biasa begitu orang-orang dahulu kan merebus. Nah, dari situ kita bisa melihat, wah ini bisa jadi potensi nih untuk jadi penelitian nanti. Atau dari jurnal-jurnal di internet kita lihat, wah ternyata ada seperti ini. Nah, kita masih mau mengembangkan, ya kita bisa menjadikan dia sebagai penelitian. Jadi setelah dapat referensi, kita mencari tanaman tersebut apakah memang ada di lingkungan kita. Kalau memang ada dan mudah untuk didapatkan, kenapa tidak kita lanjutkan untuk sebagai penelitian. Nah, setelah kita dapatkan tanaman tersebut, kita ubah menjadi sebuah ekstraknya. Namanya ekstrak itu kita ambil tanamannya, kemudian kita buat dia dalam bentuk, misalnya ada yang namanya ekstrak kental, ekstrak cair, sama ekstrak padat atau serbuk. Jadi bisa dikeringkan dulu kemudian dijadikan serbuk. Nah, setelah diekstraksi diperoleh yang namanya tadi ekstrak ya, kita uji toksisitas atau semacam efek samping atau racun. Efek racun yang terdapat pada tanaman, apakah ada atau tidak, atau efek berbahaya pada tanaman. Kalau memang ada bahayanya, ya mungkin kita bisa hentikan atau kita cari lagi referensi bahwa tanaman kandungan apa sih yang berfungsi pada tanaman tersebut. Nah, cara untuk mendapatkan zat berpotensi atau zat aktif di dalam tanaman, kita bisa menggunakan yang namanya KLT atau kromatografi, atau menggunakan isolasi tanaman, kemudian diuji dan didapatkanlah hasil bahwa itu ternyata ada senyawa A atau senyawa B dan atau senyawa-senyawa lainnya yang bisa berpotensi untuk menyembuhkan suatu penyakit dari situ. Dan bisa diubah menjadi sebuah produk farmasi atau produk obat. Nah, sangat panjang yang ternyata Ibu prosesnya. Menurut Ibu ini prosesnya dengan teknologi zaman itu sangat membantu atau bagaimana? Sangat membantu, apalagi zaman sekarang kan dulu semasa kita cerita belakang flashback ya. Waktu saya kuliah dulu yang namanya ekstraksi itu kita menunggu sampai beberapa hari, tapi sekarang 4 jam aja udah selesai namanya. Kita sudah memperoleh namanya ekstrak kental atau cair begitu.
Kalau saya dulu kita menunggu beberapa hari baru bisa didapatkan namanya ekstrak kental. Nah, dengan adanya teknologi yang sekarang itu sangat mempermudah untuk mendapatkan ekstrak dan bisa menghasilkan suatu produk farmasi. Jadi seiring perkembangan zaman Ibu sangat membantu bagi perkembangan dunia farmasi. Nah, karena kita membahas farmasi perkembangan nih Bu, menurut Ibu apa peran farmasi dalam pengembangan penelitian mengenai bahan alam Ibu? Ya, yang seperti tadi bahwa bahan alam itu kan berpotensi sekali sebagai bahan obat, ya, saat aktif di dalam pembuatan obat. Ya. Nah, apa tadi? Perkembangan perannya farmasi. Nah, dari situ seorang farmasis bisa membuat produk dari obat itu, dari tanaman itu sendiri. Jadi kita setelah kuliah kan kita sudah mengetahui, sudah mempelajari bahwa prosedur-prosedur apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan suatu bahan aktif dalam tanaman. Nah, dari situ ya farmasis bisa mengembangkan atau menciptakan suatu produk yang baik atau berfungsi sebagai pengobatan di dalam bidang farmasi. Jadi intinya mungkin peran farmasi dalam pengembangan itu kita bisa menemukan suatu zat senyawa yang bisa membantu manusia, dan kami farmasi mengembangkannya menjadi suatu sediaan obat. Ya, betul. Jadi kita bisa membuat obat itu sendiri dari bahan alam yang tersedia di Indonesia kita. Nah, mungkin Ibu kan Ibu sudah berkecimpung lama di dunia farmasi ini. Apa saja sih tantangan yang telah Ibu lalui dalam farmasi ini, Bu? Kalau tantangan dari segi tanaman itu sendiri, yang seperti saya katakan tadi bahwa tanaman itu tidak semua ada di lingkungan kita. Ya, betul ya. Jadi misalnya apalagi kita di daerah timur, datarannya seperti apa, jadi hanya tanaman tertentu yang tumbuh di sekitar kita. Jadi kalau misalnya mau cari tanaman yang lain, ya mungkin kita ke tempat yang lain lagi. Terus pendaftaran untuk registrasi aja itu sebenarnya susah-susah gampang. Berarti sulit. Ya, karena awal itu tidak langsung kita membuat produk langsung bisa dibuat dalam bentuk obat dan dipasarkan, tidak. Jadi ada perizinan dulu yang seperti yang tadi. Kalau uji praklinis berarti ada yang namanya ada kita pergi melakukan permintaan untuk persetujuan bahwa apakah memang bisa untuk melakukan pengujian kepada manusia, begitu. Jadi kalau tidak ada kesepakatan atau ketidakpersetujuan, jadi tidak bisa kita lanjutkan untuk membuat produk yang lagi. Seperti itu. Ternyata banyak. Registrasinya juga harus sampai ke Balai POM supaya terdaftar bahwa memang obat ini baik. Jadi itulah tadi rumitnya sebenarnya dunia farmasi, tapi manfaatnya bagi semua orang itu mendapat yang manfaat luar biasa. Nah, terakhir Bu, untuk penutup dari segala pembahasan kita hari ini, bolehkah Ibu memberikan pesan dan kesan kepada mahasiswa farmasi ataupun generasi muda yang akan mendaftar di farmasi, pesan-kesan menarik begitu untuk tertarik masuk ke dunia farmasi ini? Oke, yang pertama jangan bosan untuk tetap mencari ilmu, ya. Jadi mencari atau menuntut ilmu, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Apalagi di sekarang perkembangan zaman, teknologi itu makin canggih. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu ya bisa di genggaman, ya. Di mana-mana kita bisa menuntut ilmu. Oke, dan apalagi kita tahu bahwa Indonesia Timur itu terkenal dengan bahan alamnya itu sendiri. Jadi di Indonesia Timur itu kita bisa dikatakan bahwa bahan alam atau yang tanaman itu banyak tersebar di Indonesia Timur, karena masih bisa untuk dikembangkan seperti itu. Nah, itu tadi pesan dan kesan dari Ibu Rufaidah. Mungkin sekian ya Ibu untuk hari ini, pembahasannya sudah sangat luas dan memberikan informasi yang sangat bagus bagi kita semua. Terima kasih Ibu telah menyempatkan hadir. Dan itu saja untuk para pendengar. Nantikan kami lagi di Parma Health Podcast. Bye bye.